Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Teman-teman, terutama yang muda, mengapa kita sering kali mendapatkan kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah anak muda itu, kadang-kadang kita agak bingung sedikit ya. Bingungnya itu kenapa? Karena keluhannya sendiri itu biasanya berhubungan dengan sesuatu hal yang mungkin di zaman dulu, di sekitaran 20 tahun yang lalu, atau bahkan 30 tahun yang lalu, itu tidak terlalu menjadi masalah, yaitu tentang pemilihan karir dan juga bagaimana proses belajar di dalam sekolah maupun perkuliahan. Nah, ini menarik nih, karena kalau kita bicarakan lebih lanjut lagi, milenial sendiri, generasi yang saat ini usianya 30-an, itu juga mengalami masalah terkait dengan pekerjaannya, yang seolah-olah mengatakan bahwa mereka tidak cocok dengan pekerjaan tersebut. Nah, kalau kita bandingkan, ya ini sebenarnya kan kita nggak bisa membandingkan satu sama yang lainnya, tapi kita mencoba membandingkan dulu sebagai langkah awal pertama, yaitu bagaimana situasi kita di masa lampau, fokus kita itu tidak terlalu banyak, ya, terbagi, ya, tidak terlalu banyak terbagi, sehingga kita bisa melihat bahwa situasi yang berkaitan dengan kondisi kecemasan kita itu biasanya dikaitkan dengan situasi keseharian yang mungkin lebih sederhana daripada sekarang. Contohnya misalnya kita sekolah ya, tapi tujuan kita tuh kan kepingin lulus. Supaya segera lulus, kita uh, kerahkan segala tenaga supaya cepat lulus. Nah, sedangkan sebagian anak muda saat ini adalah nggak yakin juga nih bisa lulus atau tidak karena kekhawatirannya terhadap apa yang akan diraihnya atau merasa yang dijalaninya itu tidak tepat. Nah, kalau dulu kita bisa melihat bahwa problemnya mungkin lebih dominan karena faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan ya. Paling sering tuh dulu tuh kalau saya ditakutinya tuh sekitar tahun 90-an itu adalah narkoba. Jadi narkoba itu lagi marak-maraknya, pemakaian heroin ya, putau ya itu lagi luar biasa, ganja juga luar biasa. Karena dari era 80-an, 90-an itu memang kondisi yang berkaitan dengan mabok gitu ya, dengan narkoboy ya, narkoba itu juga sangat luar biasa. Ya banyak sekali masalah-masalah itu. Jadi orang putus sekolah itu kebanyakan gara-gara narkoba. Jadi orang tua zaman dulu fokus utamanya adalah jangan sampai anaknya kena narkoba. Kalau anaknya udah nggak kena narkoba, maka nggak masalah. Ya udah, aman deh begitu kesannya ya. Tapi kalau kena narkoba jadi masalah. Ya, problemnya itu bakalan tuh bisa putus sekolah, bisa putus kuliah, ya, bisa jadi rusak dah pokoknya. Pokoknya perusak utama itu adalah narkoba. Nggak ada nih yang lain. Jadi fokus utama orang tua saat itu adalah bagaimana supaya anaknya tidak masuk ke dalam narkoba. Bagaimana dengan perjudian? Perjudian itu tahun 90-an itu sudah tidak ada lagi ya. Saya ingat terakhir itu kan SD-SB, Porkas, terus kemudian udah hilang ya nggak boleh tuh, dilarang tuh. Ya, dan itu juga sebenarnya kan lebih kayak apa ya kupon ya. Jadi dia bukan perjudian yang seperti kayak di kasino gitu. Itu tidak. Ya, jadi perjudian tuh tidak ada gitu ya. Itu yang menurut saya tuh salah satu eh, fokus utamanya jadi lebih mudah yaitu ke narkoba aja. Jadi dulu tuh jangan sampai anak kena narkoba. Kalau anak nggak kena narkoba, kemungkinan dia lulus sekolah tuh lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang pakai narkoba. Nah sekarang nggak cuma narkoba loh. Narkoba itu udah nggak terlalu jadi problem malah ya karena sebagian besar sudah lewat masa-masanya meninggal ya ada yang sudah mati ya kebanyakan kalau kita lihat teman-teman yang menggunakan putau heroin itu udah nggak ada lagi dan sekarang udah takut sejak orang tuh mulai sadar kesehatannya orang pakai jarum suntik seperti zaman dulu ya kemudian
pakai PT dengan cara di-insert itu ya, pakai insul itu, pakai jarum suntik kecil itu udah nggak ada lagi. Kalau masih ada yang pakai heroin itu biasanya pakainya juga di drag, ya bukan lagi pakai insul. Misalnya zaman dulu tuh, aduh ngeri banget ceritanya ya, sampai pakai air radiator kadang-kadang, saking nggak ada air radiator motor atau bahkan air comberan aja sebagai pencampur, udah otaknya tuh udah rusak ya, sampai udah nggak mikir lagi kayak gitu. Kalau zaman dulu tuh, sekarang udah nggak ada. Yang paling sering itu pakai stimulan sekarang ya, pakai sabu, pasti ekstasi ya beberapa, atau obat-obat penenang. Nah ini menarik nih. Dulu juga memang ada obat penenang ya, ada Mogadon atau Dumolit ya, nitrazepam ya. Tapi ya paling sering itu ganja. Ya, dulu tuh zamannya ganja tuh. Ada pil BK ya, di mana dulu obat penenang itu malah bikin orang tuh jadi blow on ya, bloyor gitu. Jadi kayak bingung. Makanya disebut dulu pil anjing tuh, pil BK itu. Kalau dia minum itu dia kayak apa, ngeces gitu ya, dia diem gitu ya. Kalau sekarang orang tuh menggunakan sesuatu untuk menstimulasi, ya menstimulasi orang itu kepengen jadi lebih, kalau kita bilang tuh lebih bertenaga gitu, lebih berfokus gitu. Karena saking banyaknya, makanya penyalahgunaan stimulan seperti sabu, ekstasi itu banyak banget pada orang-orang yang secara umum itu adalah pekerja-pekerja profesional, ya. Misalnya contoh, kita sering tuh dengar ada dulu ya pilot ya yang menggunakan sabu gitu ya. Kenapa ya pakai sabu nih? Biar konsentrasi. Kali mungkin karena capek kerjanya banyak, panjang, melelahkan, dia akhirnya untuk mencapai suatu tenaga yang bugar dia pakai itu gitu ya, stimulan. Nggak benar, tapi ya dia gunakan gitu ya. Karena kokain mahal gitu ya. Kalau di luar negeri itu kan terkenal tuh. Orang-orang yang bekerja sebagai pialang, pengacara di luar negeri, di Amerika khususnya itu banyak yang pakai kokain katanya. Ya, tapi ya, nggak tahu benar nggaknya sih. Yang penting katanya lah, dan banyak dicontohkan juga di film-film misalnya. Lalu juga saat ini masalah yang terkait dengan kesehatan jiwa itu banyak dipengaruhi oleh sesuatu yang sebenarnya kayak di depan mata kita tuh seolah-olah legal gitu. Contohnya apa? Itu permainan game slot, ya judi online itu kan. Sekarang kan di depan mata tuh. Kalau dulu kan orang harus ke kasino. Mungkin susah ya. Misalnya ada main bola tangkas dulu tuh di daerah, adalah di daerah Jakarta gitu ya. Saya nggak sebut lah, itu ada tuh bola tangkas gitu. Itu kan sebenarnya ada permainan judinya juga gitu, dan memang judi sebenarnya. Kasino juga tertutup, nggak boleh sembarangan, digerebek kalau ada apa-apa. Bahkan permainan-permainan yang biasanya dulu di daerah Tangerang itu kalau ada eh, kematian ya karena dikuburkannya itu 2-3 hari kemudian, maka biasanya tuh keluarga di rumah dukanya itu ya ditunggui kan, kemudian mereka menggunakan untuk bermain bermain kartu gitu ya, kartu ceki, kartu remi gitu ya, atau kartu eh, domino gitu ya. Sekarang nggak bisa begitu ya, dianggap perjudian begitu. Tapi orang judi di handphone gitu ya, di handphonenya nih banyak nih yang judi di handphone. Tapi nggak 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 ketahuan dalam tanda kutip. Tahu-tahu punya utang aja ya. Udah begitu ada lagi, ada pay later lah, ada pinjol lah ya, pinjaman online. Kemudian juga ada problem lain ya, yaitu media sosial. Ya, orang berlomba-lomba sekarang kepingin viral. Distraksinya kebanyakan sekarang. Ya, mau viral di TikTok lah, ngomentarin orang di TikTok, di media sosial gitu. Jadi kalau kita bayangkan eh, tantangan anak-anak generasi saat ini, generasi Gen Z atau anak-anak di bawahnya yang katanya disebut generasi Alpha, itu luar biasa banget. Ya, banyak banget, ada gadget, ada apa namanya, kalau kita lihat ada sesuatu yang dominan ya di dalam kehidupan mereka, media sosial. Dan kalau kita bilang untuk mengurangi agak susah karena sebagian sekolah, bahkan beberapa sekolah ya sudah, termasuk sekolah anak saya juga, itu menggunakan WhatsApp sebagai ajang komunikasi ke anak gitu ya. Jadi anak mau nggak mau punya, dan saya yakin kalau anak sekarang itu nggak cuma punya HP kan, pasti juga dia nonton YouTube, kemudian dia juga eh, mempunyai game misalnya. Sehingga nggak heran banyak di antara kita itu literasinya makin berkurang karena udah mulai tidak gemar lagi membaca, tapi lebih senang menonton video pendek ya.
di TikTok, di YouTube, dengan shortnya, dengan Reels di Instagram gitu. Jadi lebih senang mendapatkan informasi dari situ. Dan konten kreator sekarang ini termasuk juga dokter itu menggunakan media sosial untuk mengedukasi. Jadi mau nggak mau semua informasi akan ada di situ. Apakah bagus? Mungkin sebagian besar kita bisa anggap itu suatu kemajuan teknologi yang membantu kita mendapatkan edukasi. Tapi di lain lagi, itu ternyata malah membuat kita terlalu banyak informasi yang didapat. Dan itu membuat kepala menjadi pusing. Brr. Ya, kalau saya bilang tuh penuh dengan apa ya? Kebanyakan hal-hal yang mungkin dibuat gitu di otak kita itu. Jadi pemilihan menjadi sulit, distraksi menjadi jadi makin banyak. Pilihan-pilihan beragam tapi akhirnya membuat kita juga kebingungan sendiri. Ya inilah mengapa kita perlu sesuatu yang lebih baik. Makanya kalau Anda cari how to maintain mental health in the digital era, coba cek. Ya, Anda googling itu ya, bagaimana menjaga kesehatan mental di digital era. Itu apa yang pertama kali keluar adalah semua teknik-teknik yang dianggap bisa menenangkan dan menjauhkan Anda dari hal-hal tadi. Mindfulness meditation, ya, restriksi gadget, kemudian screen time-nya dibatasi gitu ya. Semua itu. Jadi kalau kita bilang bahwa di zaman era modern saat ini, masalah terkait dengan kesehatan mental akan lebih dominan berkaitan dengan itu. Termasuk juga pasien-pasien cemas. Ya udah pasti makin cemas. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak pikiran negatif akibat dari apa yang dia dapatkan, dan pusing sendiri di akhirnya. Makanya saya selalu bilangkan, restriksi ya, apa yang ada, teman-teman kalau mau dengerin YouTube ini pun juga ada waktunya, jangan banyak-banyak, jangan lama-lama ya. Karena videonya juga tidak terlalu panjang, pendek-pendek. Jadi teman-teman udah fokus ini, kemudian aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Nonton video YouTube paling satu atau dua eh, saja ya, dan jangan lama-lama. Sekarang kan eranya podcast nih, waduh panjang-panjang gitu ya. Terkadang kalau saya sih sambil nyetir aja ya, dengerin podcastnya. Jadi langganan di YouTube itu, kemudian jadi nggak usah ngelihat gambarnya, lihat dengar suaranya. Atau ya pakai Spotify kan juga bisa kan. Ada beberapa yang ada di Spotify, jadi nggak usah dengerin ininya sambil jalan aja gitu, kayak dengerin radio aja. Jadi ngabisin waktunya waktu saat lagi memang berkendaraan gitu. Dengerin radio lah. Ya udah, kan eranya memang sudah berganti sekarang. Jadi distraksi hal-hal yang bisa membuat kita makin cemas itu, apalagi terutama generasi yang saat ini, generasi Z dan generasi Alpha, termasuk kita juga terpengaruh pastinya, itu akan membuat kita jadi bermasalah kalau misalnya kita nggak bisa tangani dan kita tidak batasi itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.